dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa sehat walafiat dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, di pembukaan segmen pertama acara Kolak, saya akan bacakan pantun pembuka yang mungkin sebagian pemirsa sudah hafal karena ini pantun yang sama yang saya juga baca pada episode yang sebelumnya. Pagi-pagi makan kolak, jangan lupa baca bismillah. Jumpa kembali di acara Kolak, insya Allah ilmu bertambah. Pemirsa juga bisa mengirimkan pantun ke TVmu, dikirim ke redaksi yang insya Allah nanti alamatnya juga tertera di layar televisi. Untuk nanti yang terpilih akan saya bacakan di acara Kolak. Kali ini kita akan membahas tentang peringatan Isra Mi'raj. Kalau kita lihat di dalam sejarah Islam dan juga dalam kaitannya dengan dakwah Islam, sekali lagi Isra Mi'raj itu dikaitkan dengan peristiwa di mana Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina di Baitul Maqdis. Peristiwa peringatan Isra Mi'raj itu memang tidak diselenggarakan di semua negara muslim. Yang menyelenggarakan salah satunya adalah Indonesia. Bahkan tidak hanya peringatan itu diselenggarakan oleh masyarakat, Isra Mi'raj juga menjadi salah satu hari libur keagamaan di Indonesia. Hari libur nasional yang berkaitan dengan perayaan agama di Indonesia. Dan kalau kita lihat, Indonesia ini negara yang menarik karena sebagian besar hari liburnya itu berkaitan dengan peringatan dan acara-acara keagamaan. Salah satunya adalah peringatan Isra Mi'raj itu. Tidak usah dan tidak perlu lagi diperdebatkan apakah Isra Mi'raj itu bid'ah atau tidak. Karena ini adalah bagian dari strategi dakwah dan bagian dari bagaimana kita dapat mengambil hikmah dan kemudian mengambil spirit dari semangat Isra Mi'raj itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita membaca sejarah, Isra Mi'raj itu dilaksanakan oleh Nabi pada tahun ke-11 dari kenabian. Dilihat dari sisi waktunya, pelaksanaan Isra Mi'raj itu memang menjadi sebuah tonggak penting dalam perjalanan kehidupan Nabi dan tonggak penting di dalam dakwah Islam. Kalau kita membaca sejarah, masa-masa awal ketika Rasulullah berdakwah di Mekah adalah masa yang sangat sulit. Dan beliau mengalami tekanan yang luar biasa dari masyarakat pada waktu itu. Sampai kemudian beliau meminta para sahabatnya untuk hijrah ke Ethiopia atau ke Habasyah. Karena beliau tahu bahwa Raja Habasyah itu adalah seorang raja yang sangat arif bijaksana dan memiliki sikap dan pandangan yang baik terhadap Islam. Kemudian sudah sekian lama di Habasyah, orang-orang kafir Quraisy ini memprovokasi sampai akhirnya kemudian para sahabat Nabi yang hijrah itu kembali ke Mekah.
Sampai di Mekah masalah tidak semakin ringan, tantangan dakwah justru semakin berat. Di antara tantangan itu adalah bagaimana terjadi pemboikotan orang-orang kafir Quraisy Mekah terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, di mana mereka tidak lagi melakukan hubungan bisnis, tidak lagi melakukan hubungan perkawinan atau bentuk-bentuk sosial yang lain, misalnya saling mengunjungi dan sebagainya. Keluarga Bani Hashim dan keluarga Bani Abdul Muthalib ini mengalami isolasi dan dieksklusi oleh masyarakat pada waktu itu, sehingga sampai dalam catatan sejarah mereka ini mengalami kekurangan pangan, banyak yang kelaparan dan sebagainya, sampai kemudian Nabi sempat juga meminta para sahabat untuk hijrah ke Thaif. Tetapi kemudian bukannya mendapatkan perlindungan, justru ketika hijrah ke Thaif itu sahabat-sahabat Nabi ini mengalami tindakan kekerasan yang luar biasa. Dan kemudian cobaan yang dialami Nabi itu bertambah berat ketika dua orang yang sangat penting yang selama Rasulullah berdakwah di Mekah itu menjadi pelindung dan menjadi pendukung utama dakwah beliau, meninggal dunia pada tahun ke-10 setelah kenabian. Paman beliau Abu Thalib wafat. Padahal Abu Thalib ini adalah paman beliau yang sangat kuat dukungannya terhadap dakwah Nabi. Abu Thalib adalah seorang yang sangat ditakuti oleh kalangan-kalangan kaum Quraisy karena memang dia berasal dari keluarga yang sangat terpandang. Kemudian Khadijah, istri Rasulullah, juga wafat pada tahun ke-10 dari kenabian itu. Dan sejarah mencatat bagaimana Khadijah adalah seorang istri yang tidak hanya mendampingi perjuangan dakwah Nabi dengan segala cinta dan kesetiaannya, tapi juga dia mengorbankan hartanya demi mendukung dakwah suaminya. Dan Khadijah adalah seorang saudagar kaya di Mekah yang juga sangat dihormati oleh masyarakat pada waktu itu. Tahun di mana Abu Thalib dan Khadijah wafat dalam sejarah disebut sebagai Amul Huzn atau tahun duka cita. Rasulullah mengalami duka cita yang mendalam dan kesulitan dakwah yang luar biasa. Dan dalam situasi seperti itulah kemudian pada tahun ke-11 dari kenabian, Allah memperjalankan Rasulullah Muhammad dalam sebuah peristiwa yang disebut dengan Isra Mi'raj, sebagaimana yang diabadikan atau yang ditulis di dalam Al-Quran surah Bani Israel atau surah Al-Isra surat Al-Isra ayat 1, yang di situ Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bagaimana kita memaknai peringatan Isra Mi'raj dalam kehidupan kita sehari-hari akan kita bahas pada segmen yang berikutnya. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, apa rahasia di balik peristiwa Isra Mi'raj itu dan apa hikmah dari kita melaksanakan ibadah sholat? Tadi sudah saya bahas secara sekilas pada segmen pertama bahwa Isra Mi'raj itu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad ketika beliau mengalami masa-masa kehidupan yang sangat sulit. Dan kemudian Isra Mi'raj itu juga menjadi bagian penting dalam tonggak sejarah Islam masa yang akan datang. Tahun ke-10 tahun duka cita, kemudian
2 tahun setelah beliau Isra Mi'raj, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, yaitu pada tahun ke-13 dari kenabian. Satu hal penting yang kemudian menjadi pemahaman kita di balik peristiwa Isra Mi'raj dan di balik berbagai hal yang melatar belakanginya adalah bahwa dalam peringatan Isra Mi'raj itu kita memahami bahwa perjuangan dan dakwah itu tidak selalu mudah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa dalam kita berdakwah itu harus tabah. Dan agar kita bisa menjadi orang yang tabah, maka kita harus punya stamina spiritual atau kekuatan spiritual, yang kekuatan spiritual itu bisa kita miliki dengan kita senantiasa melaksanakan sholat. Itulah menurut saya rahasia di balik mengapa Rasulullah menerima wahyu sholat 5 waktu itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau melakukan perjalanan pada waktu malam. Tentu saja kalau kita pahami dari ayatnya, bukan beliau yang menghendaki, sebenarnya Allah yang memperjalankan. Asra bi'abdihi, Allah yang memperjalankan, karena pada masa itu tidak mungkin orang bisa melakukan perjalanan dari Makkah ke Palestina dalam waktu semalam saja. Transportasinya belum secanggih transportasi sekarang, karena itu Allah yang menghendaki semuanya. Kemudian peristiwa Mi'raj, di mana beliau melakukan perjalanan, sebagian menyebut perjalanan itu adalah perjalanan spiritual, sampai kemudian beliau di tempat yang tertinggi yang di dalam beberapa kitab disebut dengan tempat yang Sidrat Al-Muntaha, tempat yang tertinggi itu. Disitulah beliau menerima wahyu sholat 5 waktu. Dalam kaitan dengan kehidupan sehari-hari dan juga yang disebutkan di dalam Al-Quran, sholat itu adalah perintah yang paling banyak disebutkan dibandingkan dengan rukun Islam yang lainnya. Sholat itu adalah ibadah yang dari sisi pelaksanaannya dan jenisnya juga merupakan ibadah yang paling banyak dibanding dengan rukun Islam yang lain. Kalau kita mencoba membagi dari sisi fikih, sholat itu kan dibagi menjadi sholat yang wajib dengan sholat yang sunnah. Sholat yang wajib itu ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Kemudian sunnah itu ada sunnah yang muakkadah dan yang ghairu muakkadah. Jenis-jenisnya juga sangat banyak. Dan itu menjadi satu bukti betapa pentingnya sholat bagi kehidupan kita dan arti penting sholat dalam memberikan kekuatan spiritual untuk kita ini menjadi orang yang tabah, orang yang teguh di tengah berbagai macam tantangan dan kesulitan hidup yang kita hadapi. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi Muhammad ketika sedang bersedih, beliau itu sholat. Dan sholat itu adalah ibadah yang menjadi kunci kita meraih kemenangan. Kalau kita mendengarkan kumandang adzan, kalimat yang kita dengar adalah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menunaikan sholat dan mari menyambut kemenangan. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, di antara kunci dan ciri orang mukmin yang sukses adalah mereka yang khusyuk di dalam sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Sungguh beruntung, sungguh akan menang dan jaya orang-orang yang beriman yang mereka itu khusyuk di dalam sholatnya. Dan karena itulah maka Quran juga mengingatkan dan memerintahkan kita kalau kita tuh sedang dalam kesulitan, dalam kesedihan, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang
yang sabar. Inilah yang kemudian menjadi makna mengapa Allah itu memerintahkan Rasulullah untuk Isra Mi'raj dan kemudian menurunkan perintah sholat pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu. Rasulullah dibekali oleh Allah pedoman dan tuntunan bagaimana agar menjadi pribadi yang teguh dan kuat di tengah berbagai macam tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Walaupun memang ketika Rasulullah selesai menunaikan Isra Mi'raj itu dan menyampaikan hal yang telah beliau lakukan kepada masyarakat di Mekah, masyarakat terbelah. Orang-orang kafir tentu mencemooh dan mengatakan Muhammad itu adalah seorang pendusta, seorang yang suka menyampaikan informasi, berita-berita yang tidak benar dan sebagainya. Karena mustahil orang bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina dan kemudian melakukan Mi'raj itu hanya dalam waktu semalam saja. Bahkan di kalangan para sahabat yang telah beriman sekalipun, banyak juga mereka yang kemudian goyah. Tapi mereka yang imannya kuat karena meyakini dan mempercayai Nabi Muhammad sebagai seorang yang senantiasa berkata jujur, apapun yang dikatakan Nabi akan diikuti dan apapun yang dikatakan Nabi dipercaya dengan sepenuh hati. Di antara sahabat itu adalah Abu Bakar, sehingga beliau disebut sebagai As-Siddiq, yaitu seorang yang tidak hanya beliau sebagai pribadi juga seorang yang jujur, orang yang benar, tapi beliau adalah juga seorang yang selalu membenarkan dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Dari sinilah kemudian kita bisa melihat bagaimana kaitan antara sholat dengan keteguhan jiwa, sholat dengan kekuatan iman, dan sholat sebagai kunci untuk kita meraih kemenangan dan mencapai kejayaan. Dalam segmen yang berikutnya nanti akan kita bahas bagaimana kita memaknai sholat itu dalam konteks kita membangun gerakan. Bagaimana sholat bisa menjadi bagian dari ibadah yang membuat kita ini semakin solid dan membuat kita ini semakin menjadi kuat antara satu dengan yang lainnya. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, pada segmen yang ketiga ini saya akan membaca pantun tentang sholat. Pantunnya berbunyi, bulan Rajab, bulan nan mulia, bulan Nabi berisra Mi'raj. Tunaikan sholat agar bahagia, tenangkan hati, iman kan kuat. Nah, itu pantun pertama tentang sholat. Ada masih lagi pantun yang kedua ini. Kalau pergi ke kota Malang, jangan lupa singgah di Batu. Kalau tuan benar berislam, tunaikan sholat yang 5 waktu. Bagaimana kita memaknai ini dalam konteks membangun gerakan sosial dengan sholat sebagai pilarnya. Kalau kita sholat itu di antara tuntunannya adalah kita ini sholat berjamaah. Sehingga sholat itu adalah ibadah yang memberikan kepada kita ikatan sosial di antara sesama kaum beriman. Dengan sholat kita bangun hubungan pribadi yang sebaik-baiknya dengan sahabat-sahabat kita, dengan orang yang terdekat dengan kita. Kita berdiri di antara para jamaah yang bersama-sama kita menunaikan sholat. Ini punya makna simbolis bahwa kita harus dekat dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Sehingga sholat itu menjadi salah satu tuntunan dan ibadah yang membuat kita ini menjadi orang yang inklusif, bukan menjadi orang yang eksklusif. Sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Takbiratul ihram itu sebagai permulaan ibadah yang menjadi satu pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Besar
dan kita sebenarnya adalah manusia yang sangat kecil, manusia yang sangat lemah. Kita berusaha untuk menjadi manusia yang humble, manusia yang senantiasa rendah hati, dan manusia yang tidak sombong kepada siapapun, apalagi kemudian menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga setiap gerakan dan bacaan yang kita ucapkan ketika kita melaksanakan sholat itu semuanya berisi proses di mana kita melakukan mi'raj spiritual. Mi'raj spiritual itulah yang kemudian menjadi bagian dari cara untuk bagaimana kita menjadi manusia lebih baik. Dan kemudian kita mengakhiri sholat itu dengan membaca salam. Kita menengok ke kanan, mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menengok ke kiri dengan ucapan yang sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya apa? Maknanya adalah kita harus menjadi individu yang mendatangkan kedamaian bagi siapapun, mendatangkan rasa aman, rasa tentram kepada siapapun, sehingga kita tidak hanya menjadi orang yang baik, tapi juga orang yang bisa mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Kita menjadi orang yang sholih dan juga menjadi orang yang muslih. Dan ini adalah bagian dari bagaimana sholat itu bisa menjadi sebuah gerakan sosial. Tentu saja ini tidak selalu mudah, karena justru ibadah sholat itu juga ibadah yang khilafiyahnya paling banyak di antara ibadah yang lainnya. Khilafiyah bagaimana bacaan dalam sholat itu memang kadang-kadang bisa menjadi sumber perpecahan di antara kita, antara yang kunut dengan yang tidak kunut misalnya, antara yang pakai usolli atau yang tidak pakai usolli, antara yang membaca tasyahudnya itu dengan at-tahiyatulillah atau at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah, itu kadang-kadang menjadi perdebatan. Nanti pada saat bulan Ramadan juga terjadi perdebatan apakah tarawihnya 8 rakaat atau 20 rakaat dan seterusnya, seringkali menjadi perdebatan. Tetapi kemudian kalau kita kembali kepada tujuan disyariatkannya sholat adalah agar kita ini menjadi manusia yang punya jiwa dan kepribadian yang humble, punya kepribadian yang rendah hati, sehingga di tengah perbedaan itu kita tidak mengatakan diri kita sebagai orang yang paling benar, sebagai orang yang paling baik, karena yang paling benar adalah Allah dan yang menilai baik dan tidaknya kita adalah Allah. Karena itu maka sholat bisa menjadi bagian dari sebuah gerakan sosial di mana perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi halangan untuk kita masih bisa bersatu. Mereka yang bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah itu bisa jadi membaca iftitah yang berbeda, bisa jadi membaca tasyahud yang berbeda, tapi karena kita punya Tuhan yang sama, punya kiblat yang sama, maka kita bisa tetap bersatu padu. Kita rapatkan shaf walaupun ada perbedaan. Merapatkan shaf itu tidak sekedar shaf itu kita bangun dengan semangat di mana kita membangun kedekatan, tapi juga kita maknai shaf itu sebagai gerakan yang tersinergi, terintegrasi antara satu dengan yang lain. Inilah yang menurut saya bisa menjadi bagian dari inspirasi bagaimana peringatan Isra Mi'raj itu tidak sekedar menjadi bagian dari ritual dalam tradisi pemerintahan atau ritual dalam tradisi keagamaan, tetapi menjadi bagian dari peringatan yang meningkatkan semangat kita, meningkatkan komitmen kita untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa mematuhi perintah Allah, menunaikan sholat sebagai bagian dari kita beribadah, tapi juga menunaikan sholat sebagai bagian dari bagaimana kita senantiasa bertakorup kepada Allah, tapi juga kemudian bertakorup dengan membangun hubungan yang sebaik-baiknya dengan sesama umat manusia.
Mudah-mudahan bermanfaat, dan seperti biasa saya akan bacakan pantun penutup yang mungkin pemirsa sudah hafal. Burung emprit terbang tinggi, menari-nari di atas awan. Mohon pamit, undur diri. Jumpa lagi di lain kesempatan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.